Halo teman-teman semua, selamat datang di channel codopro.id. Kita ketemu lagi di sesi tutorial tentang Laravel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang Blade ya. Jadi kita belajar tentang view yang menggunakan templating Blade. Bagaimana cara pembuatannya, bagaimana cara menggunakannya? Yuk simak video kali ini. Baik teman-teman, silakan kita buka dulu dokumentasi resmi dari Laravel di laravel.com ya. Kemudian di scroll di bagian documentation. Video sebelumnya kita sudah bahas tentang route ya. Jadi sudah bahas tentang route. Kita cek dulu di routing seperti ini ya. Masih mengembalikan sebuah string biasa. Nah, kita hari ini pada video kali ini akan mengembalikan sebuah view dengan mengembalikan tampilan yang mudah atau bisa untuk dilihat. Jadi tampilannya itu lebih enak, ada tampilan yang bagus seperti itu. Oke, di view kita bisa langsung menggunakan return view ya teman-teman ya. Return view di dokumentasinya di bagian mana ini? Kita cek dulu. Oke, kita cari di bagian atas saja di sini view ya. Jadi kita bisa menggunakan seperti ini. Dicek di view. Nah, nanti kita akan menggunakan templating Blade seperti ini ya, teman-teman. Jadi Blade templating itu apa akan kita bahas. Oke, kemudian langsung saja teman-teman buka editornya ya, editor kesayangannya. Terserah mau pakai VS Code atau yang lainnya. Di sini saya sudah siapkan satu project ya, Laravel. Kita pakai Laravel 11. Saya pakai editor PHP Storm ya. Untuk PHP IDE-nya, editornya itu menyesuaikan dengan yang teman-teman pakai ya. Oke, buka editornya, kemudian di bagian sini ya, kita buka di file root-nya teman-teman di web.php ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita menginstal Laravel, fresh Laravel ya, baru menginstal, maka ada satu route yaitu ini, index ya, ini ya, home page atau indexnya itu di bagian sini. Jadi ketika kita mengakses Laravel kita localhost 8000, maka akan mengembalikan view ini. Nah, di Laravel kita bisa langsung mengembalikan atau merender sebuah view dengan fungsi view ini teman-teman. Jadi view, kemudian ini nama view-nya itu apa ya. Oke, kita coba buat satu route lagi ya. Get, kita pakai get ya. Di sini hello misalkan ya. Seperti ini. Kita langsung return di sini. Di return ya view, kemudian nama view-nya itu apa, misalkan hello seperti ini. Nah, kemudian kita kasih tutup titik koma seperti ini. Kemudian buka terminalnya teman-teman ya, terminal di VS Code atau di PHP Storm itu teman-teman buka di bagian atas ini ada terminal ya, nanti new terminal. Kemudian di bagian ini kita cek ya apakah route-nya itu sudah ada dengan kode seperti ini. PHP artisan route list, kita cek di sini apa yang error. Oke. Ternyata kurang titik 2 teman-teman. Kita jalankan lagi. Oke, dapat ini ya, hello seperti ini. Nah, kemudian teman-teman jalankan ya servernya, PHP artisannya dengan PHP artisan serve seperti ini. Nah, kemudian teman-teman buka di browser ya. Teman-teman buka di browser, alamatnya yaitu localhost 8000 ini adalah portnya. Teman-teman buka, kemudian kita coba buka rootnya tadi ya, hello seperti ini. Nah, maka akan muncul tampilan error sepertinya, view hello not found, yang artinya kita memang belum membuat view hello teman-teman. Kembali lagi ke editornya ya. Kemudian kita coba buat satu file view di sini ya. Saya ingatkan lagi, untuk file view di Laravel itu terletak di
resources, kemudian views di bagian sini. Nah, kita buat satu file di sini ya, new file ya, kemudian nama filenya itu teman-teman kasih misalkan tadi sesuai dengan yang diisi ya, hello.blade.php seperti ini. Kemudian kita coba kasih it's selamat datang gitu aja ya. Nah, selamat datang seperti ini. Kemudian coba lagi dibuka di browser teman-teman, di refresh ya, maka sudah ada tampilan selamat datang. Nah, ini adalah tampilan yang ditampilkan kepada user kita, yang nantinya ketika kita mengembangkan sebuah aplikasi, user dari aplikasi kita bisa mengakses tampilan-tampilannya. Oke, kita akan buat selamat datang ini menampilkan sebuah nama ya teman-teman. Namanya masing-masing boleh buka lagi editornya. Kemudian kita edit edit di bagian web ini karena kita masih pakai langsung di file web.php. Oke, ketika ingin mengirimkan sebuah nama teman-teman, di Laravel itu kita tambahkan satu argumen lagi teman-teman ya. Di sini ada view, kemudian ada view ini nama view-nya apa, data ini adalah data yang ingin dikirimkan. Ya. Cara pengirimannya berarti ditambahkan satu argumen di sini dan dia array ya. Array. Misalkan kita ingin menampilkan sebuah nama ya dengan nama name ya. Kita tampilkan, ini saya perbesar. Ini ya. Namanya itu nama kalian masing-masing ya. Misalkan Codopro ID seperti ini. Nah, kemudian di sini di hello.blade ini ya. Nah, kita bisa mengambil data yang dikirimkan. Kita bisa menggunakan PHP biasa dengan seperti ini ya. Boleh PHP echo itu boleh. Kemudian nama data atau variabel yang dikirimkan itu apa? Ya, PHP echo. Nah, seperti ini. Oke, kemudian teman-teman jalankan, teman-teman coba buka di browser ya. Apakah dia sudah berubah atau belum? Nah, maka langsung bisa menampilkan selamat datang codopro.id seperti ini. Oke, kemudian kita kembali lagi ke editor ya. Nah, di bagian data ini teman-teman ya, di name ini digunakan nantinya teman-teman bisa mengirimkan data yang ingin ditampilkan ya. Data ini bisa data dari file atau data dari hardcode-nya atau mungkin data dari database. Itu bisa dikirimkan melalui ini parameter atau argumen kedua ini teman-teman, yaitu di bagian data. Oke, itu cara pengiriman data. Misalkan datanya lebih dari satu, itu bisa teman-teman. Misalkan alamat ya, alamatnya itu di mana, itu kita kasih seperti ini. Kemudian ke file ini, ke file view-nya ya, kita tambahkan di bawahnya H2 alamat saya begitu ya. Misalkan teman-teman bisa pakai PHP echo lagi ya, PHP echo address, tutup tag PHP-nya seperti ini ya. Ini dikasih titik koma boleh seperti ini. Kemudian kita coba buka di browser ya. Maka tampilannya akan ada alamat saya itu di Malang seperti itu ya. Jadi contoh saja ini alamat di Malang. Nah, untuk implementasi lebih lanjut nanti bisa data-data dari database teman-teman. Oke, kemudian kita kembali lagi ke dokumentasi Laravel ya. Kita bahas di bagian Blade templating-nya. Jadi Blade templating itu apa? Kita bahas di sini. Ya. Blade templating is simple dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa membuat sebuah templating UI ya menggunakan Blade ini, dan itu Blade ini dia sangat simple ya. Jadi bisa
powerful templating engine. Jadi bisa membuat engine template engine untuk tampilan yang sangat powerful, teman-teman. Nah, blade ini ya wajib menggunakan nama file .blade.php ya. Ada .blade.php. Misalkan tadi yang sudah kita buat yaitu hello.blade.php. Jadi kalau teman-teman ingin membuat menggunakan blade ini, maka harus menggunakan nama file .blade.php. Nah, dan file tersebut disimpan di resources views ya, karena dia adalah file view. Harus ditaruh di folder resources views. Seperti itu. Nah, contohnya di sini juga ada ya. Tadi ada saya contohkan hello, yang ini greeting, seperti ini bisa. Kemudian kita masuk ke displaying data, teman-teman. Tadi di bagian hello.php-nya ya, hello.blade-nya di view hello itu kita menampilkan dengan php echo, teman-teman ya. php echo. Nah, di blade templating ini, di blade ya, kita bisa memanggil fungsi direktif dari blade itu sendiri ya. Echo untuk menampilkan sebuah data atau variabel kita bisa menggunakan seperti ini. Jadi kurung kurawal 2 kali. Kemudian nama variabelnya itu apa? Ya. Blade ini, tanda ini ya, itu akan otomatis mengirimkan fungsi dari PHP ya, yaitu HTML Special Characters, yang bisa mencegah XXS attack, teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin menampilkan variabel atau nilai, maka menggunakan seperti ini. Nah, nanti proses gimana penampilannya ke browser itu akan diproses secara otomatis oleh Laravel itu sendiri. Nah, kita hanya memanggil dengan kurung kurawal seperti ini. Oke, kita coba ya. Kita coba, kemudian teman-teman kembali lagi ke editornya. Nah, di bagian view tadi ya, kita bisa menggunakan kurung kurawal 2 kali seperti ini ya. Kemudian nama variabelnya teman-teman masukkan ya. Kita buat seperti ini. Nah, kode ini itu sama dengan PHP echo yang tadi sebelumnya ya. Kemudian coba kita buka di browser ya, kita buka di browser, teman-teman refresh apakah hasilnya sama atau tidak. Hasilnya adalah sama, teman-teman. Jadi fungsinya itu sama. Nah, itu echo yang pertama ya, yang pertama itu echo. Kemudian di blade ini teman-teman kita juga bisa menggunakan ini ya, unescape data. Jadi yang tadi yang atas itu akan menampilkan PHP atau variabel PHP dengan HTML special character ya, teman-teman. Perbedaannya gimana? Langsung kita coba saja. Misalkan teman-teman ingin menampilkan sebuah variabel yang dia memuat tag-tag HTML. Ketika teman-teman menggunakan yang atas seperti ini, maka tag HTML itu tidak akan berjalan dengan baik. Nah, teman-teman bisa menggunakan ini, unescape data seperti ini ya, unescape data, unescape ya, maksudnya unescape data. Nah, nanti file dari HTML kita maka akan bisa berjalan dengan baik ya. Oke, kita coba balik lagi ke editornya, teman-teman ya. Editor seperti ini, kita edit di web.php ya. Kita tambahkan satu variabel ya, misalkan elemen begitu ya. Elemen di sini saya ingin kasih tag HTML ya, H1, kemudian saya belajar Laravel 11 seperti ini. Kita kasih tutup tagnya. Oke. Nah, kemudian kita kembali ke hello.php ini, teman-teman ya. Kita echo seperti ini, misalkan kita pakai kurung kurawal yang 2 kali,
itu kita tampilkan elemen seperti ini. Di sini saya kasih BR ya, biar ada jeda barisnya. Elemen seperti ini ketika kita buka di browser, teman-teman, buka di browser, refresh lagi, maka tampilan dari yang ditampilkan itu H1-nya akan ditampilkan, teman-teman. Jadi tag HTML H1 heading 1 ini dia akan ditampilkan sebagaimana value atau data yang dituliskan di variabel sesuai dengan string aslinya, teman-teman ya, seperti ini. Nah, saya ingin dia menampilkan saya belajar Laravel ini sesuai dengan tampilan ketika menggunakan heading 1. Tampilannya itu kan agak-agak besar begitu ya, paling besar. Maka kita menggunakan yang namanya yang tadi kita pakai unscape ya. Di bagian sini kita pakai seperti ini ya, kita kasih seperti ini. Jadi ada tanda seru 2 kali, teman-teman, tanda seru 2 kali. Nah, ketika kita jalankan di browser ya, maka dia akan menampilkan ini, saya belajar Laravel dengan tampilan yang lebih besar, yaitu sesuai dengan tampilan H1-nya, teman-teman. Oke, ini ada typo sedikit ya, kurung kurawalnya hanya 1, teman-teman. Kita jalankan ulang di browser seperti ini. Nah, ini unscape ya, unscape ketika kita ingin menampilkan sesuai dengan tag HTML yang kita lakukan. Oke, kemudian ini ada blade directive ya, ada banyak sekali. Jadi contoh-contoh penggunaan. Nah, teman-teman, ketika kita bekerja dengan blade, kita bisa menggunakan blade directive ini seperti if ya. If, kemudian ada unless, ada isset, kemudian isset, ada out, ada banyak ini ya. Ada hash section, ada session, ada switch, ada banyak sekali. Kita coba yang pertama yaitu if ya. If seperti ini. Oke, kita balik lagi ke editor, teman-teman. Di bagian route ini ya, kita ingin menambahkan satu lagi di sini, itu adalah nilai misalkan ya. Nilai. Kemudian di sini nilainya saya tulis 50 ya. Kemudian kita kembali lagi ke hello.php ini. Saya kasih BR di bawahnya. Nah, teman-teman, di blade templating blade ini kita bisa menggunakan yang namanya fungsi directive ya. Kita contohkan yang pertama ada if seperti ini ya. Nah, kemudian penutupnya dikasih add and if seperti ini. Nah, maka kita bisa langsung melakukan kondisi di statement if ini. Misalkan tadi ada satu nilai ya, nilai sama dengan atau lebih dari 50 seperti ini ya, maka di sini saya bisa langsung menampilkan saya kasihkan B, saya lulus misalkan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ketika if saja. Kemudian kita buka di browser ya, kita refresh seperti ini, maka dia tidak akan muncul apa-apa karena yang kita kirimkan adalah 50 seperti ini. Sedangkan yang kita cek itu hanya yang lebih dari 50. Oke, kemudian kita edit lagi, teman-teman. Misalkan di sini kita kasih nilai 55 ya. Seharusnya saya lulus ini akan tampil, teman-teman. Buka lagi di browser ya, kita refresh, maka saya lulus itu muncul. Jadi kita bisa langsung menggunakan fungsi directive if di blade. Kemudian misalkan ini ada kondisi yang lain, teman-teman ya, atau mungkin ketika nilainya itu kurang dari 50, maka akan menampilkan sebuah tampilan ya, itu bisa dengan seperti ini, tambahkan else, maka kita bisa tampilkan di sini, kasih span ya atau tag B, saya tidak lulus misalkan ya, tidak lulus. Nah, kemudian di sini nilainya kita kasih 45 misalkan.
45. Kemudian kita buka di browser lagi teman-teman, kita refresh, maka saya tidak lulus akan muncul. Jadi ini sebenarnya if else ya, kalau di PHP PHP native bawaannya itu ya sama dengan if else, tapi kita bisa menggunakan secara langsung dengan add if ya. Add if, kemudian kondisinya apa, ketika berhasil itu apa yang ditampilkan, ketika salah itu apa yang ditampilkan. Jadi if, else if juga bisa. Oke, kemudian kita bisa juga membuat menggunakan switch teman-teman ya. Switch ini juga mirip-mirip dengan if ya, untuk seleksi kondisi, tapi dia banyak kondisi yang bisa kita terapkan ya. Kemudian di loop, nah ini yang menarik di bagian loop atau looping teman-teman. Kita bisa menggunakan looping dengan add for, dan kita kasih penutup and for, add and for ini. Kalau for each juga sama, ada add for each. Jadi ketika kita menggunakan fungsi directive, maka di PHP itu sintaknya apa, kita tambahkan add di depannya ya. Misalkan if ya, berarti kita tambahkan add if. Penutupnya itu pakai add and if. Oke, kemudian kita coba yang for each ini teman-teman ya. Buka lagi di browser, buka lagi di editor ya. Kemudian teman-teman buka di bagian hello-nya ya. Kita buat satu variabel seperti ini ya. Kita buat variabel yang isinya array ya. Sama dengan itu ada beberapa data di sini. Name, nama ya, kemudian address ya. Malang misalkan. Ini kita buat array multidimensi ya. Ada banyak data di sini. Oke, saya rapikan sebentar. Jadi ini satu data. Oke, jadi saya ingin punya dua data. Ini saya kasih nama satu, yang ini nama dua. Saya rapikan biar enak dilihat ya. Oke, nah kemudian kita bisa langsung menggunakan for each teman-teman. For each dengan sintak tadi, add for each seperti ini ya. Kemudian kita tutup dengan and for each. Oke. And for each di sini misalkan ada array ya, kemudian as a ya. Kemudian kita bisa langsung menampilkannya, kita bisa langsung akses seperti ini ya. Kita ingin tampilkan nama dan alamatnya ya, name ya. Di sini saya .2, kemudian alamat seperti ini, saya kasih koma dulu, alamat seperti ini, kemudian address. Di sini saya kasih br biar dia ada jedanya. Oke, kemudian teman-teman buka lagi di browser, kemudian di refresh ya di browser. Oke, ini ada yang salah teman-teman ya. Oke, masih ada yang salah, kita perbaiki bareng-bareng. Oke, itu tipe ya, tipe di bagian sini, address yang benar, bukan ada dolarnya. Oke, kemudian kita refresh lagi di browser. Nah, maka akan bisa muncul tampilan saya .2 nama, kemudian alamatnya itu Malang seperti ini. Oke, itu blade directive ya, blade directive di Laravel. Nah, di ini ada loop variable, teman-teman juga bisa pakai seperti ini ya. Ada first ya, jadi elemen pertama, kemudian kalau last ini berarti dia elemen terakhir. Ini penjelasannya ada di bawah ya.
Jadi bisa remaining, kemudian ada indeksnya, itu bisa teman-teman ambil. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan include ya. Jadi ketika kita ingin memanggil file lain, kita bisa menggunakan include ya, include, kemudian ini adalah nama filenya atau nama view-nya itu apa. Oke, mungkin itu untuk video kali ini tentang Blade ya. Fungsi-fungsi direktif yang ada di Blade bisa kita gunakan dengan mudah tanpa menggunakan tanpa menuliskan tag PHP. Jadi kita bisa lebih mudah, lebih cepat untuk membuat sebuah tampilan atau menampilkan data yang kita proses dari controller kita. Oke teman-teman, mungkin itu saja video kali ini ya. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih cara kita membuat sebuah tampilan ya, tampilan menggunakan template atau layout atau engine template yang enak. Jadi kita bisa dengan mudah membuat sebuah tampilan dashboard misalkan yang dia sidebarnya itu sama dan yang beda itu hanya kontennya saja. Oke, terima kasih untuk teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.